Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Karangasem, Bali. Halo Karangasem dan Astunggara, saat ini Santi masih berada di Pura Luhur Lempuyang. Dan Santi nunas ilmu sarang Ratu Pedanda Buana Raksa bahwasanya kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Karena banyak sekali untuk curhatan masuk. Kak Santi, saya galau. Kak Santi, tujuan saya harus seperti apa? Kak Santi, kenapa gini, kenapa gini, kenapa gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat sedharma secara agama Hindu, ilmu dari Ratu Pedanda Buana Raksa kita terapkan agar kita tahu jati diri kita seperti apa, tahu kita lahir untuk apa tujuannya, dan tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan lupa share agar semangat Dharma bisa untuk kita semua. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, berkat dari susunan sarang leluhur sudah memberikan kesempatan Santi untuk lunas ilmu sarang Ratu Pedanda Buana Raksa. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu, Rahayu. Baiklah Ratu, tadi kan Ratu memberikan semangat Dharma Wacana kepada umat sedharma setelah sembahyang di Pura Luhur Lempuyang, tepatnya di Karangasem, Bali. Nah, tadi untuk Santi rangkum bahwasanya Ratu menyampaikan kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu, dan manfaat dari Tirta Yatra sendiri. Bagaimana konsep Ratu tadi menyampaikan bahwasanya musuh terbesar adalah diri sendiri, dan bagaimana cara mengenali diri kita untuk menemukan jati diri itu bagaimana? Nunas ilmunya, Ratu. Sukses Swastiastu. Sesuai dengan Santi dari menanyakan, yang langsung saja dengan segala pengalaman yang kita temukan, bahwa diri kita ini memang sangat luar biasa diciptakan Tuhan, yang mana dimanapun dia bisa beradaptasi. Itu pertama. Yang kedua, secara Hindu kita sudah jelas disampaikan ada Panca Mahabhuta yang ada pada diri kita ini. Panca Mahabhuta itu bagaimana? Yang didasarkan kita hadir dari air, dari api, dari udara, eter ataupun ruang hampa, dan sebagainya. Untuk itu, dengan adanya penyatuan dari tadi, ada tanah dan sebagainya, maka kita ini ibaratnya kandang tubuh kita ini perlu untuk dia kenali dirinya. Dia dari mana berasal. Untuk itu, semua orang akan kembali kepada itu. Contoh mau dikubur misalnya, atau dia air akan kembali ke air, akan menjadi berupa cairan-cairan yang membusuk, kemudian akan menciut dan menghilang. Kemudian tulang juga demikian, kembali ke posisinya, ke tanah dan sebagainya. Api yang dibilang contoh bukti itu sudah terbentuk, kadang kalau masih kita hidup ada hangat tubuh, itu sudah jelas. Kemudian kalau udara, kalau kita meninggal dunia atau contoh orang tenggelam pasti akan kembung, di sana sudah ada udara. Berarti udara apa yang tidak bergerak sehingga kita bisa meninggal dunia. Maka ajaran-ajaran dari itu, kita di Hindu khususnya berbanggalah kita menjadi warga negara Indonesia yang sekarang menjadi manusia yang beragama Hindu, yang semua diajarkan atas semua yang ada pada diri kita dan pengenalan terhadap alam semesta ini. Karena tidak ada, jangan bilang kita ini fanatis lah. Kita itu memang, mohon maaf, kita ini ngontrak kalau kita ambil ya. Ngontrak kita di alam ini. Yang duluan datang kan ada, yang kasat mata kalau menurut Hindu ada yang buta ataupun kala yang disebutkan. Ada di sisi lain ada pohon dan sebagainya. Contoh di tubuh kita saja kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita cacing kan ada cacing keluar. Kalau kita luka ada nanah keluar. Nah itu contoh. Sehingga dengan kita mengenali diri kita sendiri, maka semua itu akan tercerahkan pikiran kita. Oh, saya sudah hidup jadi manusia. Saya dikasih Tri Permana, bisa berpikir, bisa berbuat, bisa berbicara. Nah, sehingga kita bisa membedakan baik dan buruk. Hanya manusia yang bisa menentukan karma baik atau karma buruk, atau tempat yang baik atau tempat yang buruk setelah dia meninggal dunia. Dengan
adanya pikiran tadi, jenananya yang digunakan, Nggih. maka kita berpikiran waras. Dengan kita berpikiran waras, maka kita bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kira-kira begitu. Baiklah Ratu, ini kan banyak polemik anak muda bahkan orang tua juga bahwasanya banyak yang merasa galau, bingung akan hidup, bahkan banyak juga yang memilih jalan pintas sampai saking depresinya itu untuk bunuh diri seperti itu. Karena lupa tujuan hidup manusia itu seperti apa. Nah, menurut Ratu, bagaimana sih Ratu agar umat ini tidak galau, agar umat ini bisa ajak akan dirinya sendiri dan agar umat ini tidak apa ya, kalau bisa bahasa gaulnya itu kayak overthinking, punya pikiran berlebih gitu. Caranya untuk mengatasi hal itu secara pandangan Ratu Pedanda bagaimana? Ya, kira-kira itu simpel sekali. Kadang di dalam waktu kita yang sibuk dengan urusan kadang-kadang yang tidak penting, kita lupa untuk sekedar bercermin pada diri kita sendiri, melihat pada sosok pada diri kita sendiri. Sehingga kita di Hindu diajarkan bagaimana segala hal dalam doa, dari sikap sampai pengaturan napas dan sebagainya, itu untuk pengenalan diri. Nah, sehingga dengan kita mengheningkan pikiran, mau luangkan waktu untuk mengenali diri kita sendiri, maka di sana kita akan bisa mengintrospeksi diri. Mulat sarira. Kemudian dengan mulat sarira kita mengintrospeksi diri kita itu, tentu kita ini tidak akan, mohon maaf, mau menyanyiakan hidup. Contoh, dalam arti yang kita tidak mau untuk maju. Kadang mulai dah sifat kita yang ingin bunuh diri dan sebagainya. Kayak kehilangan harapan hidup. Ya, kayak hilang harapan hidup. Seperti perjalanan tadi yang Mbak Santi juga ikuti, bahwa kan tidak ada itu gunung yang tinggi. Ini tidak untuk ada. Sekedar informasi saja, saran yang seorang Ratu. Mungkin tadi udah Ratu sampaikan di Dharma Wacana, tapi ini untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Kenapa Ratu untuk Santi lihat itu sering banget untuk kegiatan ke Gunung Rinjani, naik Gunung Tambora, Gunung Agung, atau bahkan ini ke Lempuyang, bahwasannya ada jalur lain yang lebih slow, tapi Ratu memilih jalur yang luar biasa sampai tadi mendaki bukit sampai untuk sampai di Pura Luhur Lempuyang. Manfaatnya apa sih Ratu? Kenapa kita harus apa melakukan hal tersebut gitu? Iya. Seperti nyatanya dalam kehidupan, tidak ada yang lurus, pasti ada bengkoknya. Tidak ada yang tinggi, pasti ada juga yang di bawah. Tidak ada yang bahasanya hidupnya selalu senang. Sehingga yang dalam waktu yang sekarang menjadi pendeta Hindu, yang ingin masyarakat yang itu bisa mengintrospeksi diri, mengenali dirinya dengan dia memotivasi dirinya di saat ada ujian-ujian itu. Sehingga bagaimana rasanya tanah liat yang licin, bagaimana tadi Mbak Santi juga merasakan diinjak duri, bagaimana kita ini akhirnya lihat pohon katanya mulai karena semua semangat, malu untuk nangis, hanya kita senang-senang malah berfoto-foto. Karena itu kita perlu seperti ini sehingga dengan begitu aura pada diri kita, sifat kedewatan pada kita itu terbuka dia. Mulai terbuka, dapat oksigen tadi yang bagus, kemudian dapat pemandangan orang yang bagus, kemudian dapat ujian yang bagus, kemudian kita melihat teman-teman kita yang begitu semangat, kemudian tadi ada yang tua sampai 70 lebih ya, dan sebagainya. Itu dia masih bisa loh. Saya kenapa enggak loh? Dia itu masih semangat loh, strong loh. Terus dandaknya lagi, perandonya udah pakai sandal dia, pakai baju, udah kedinginan. Kenapa kita tidak bisa mengedukasikan seperti itu? Itulah kebesaran sang diri itu. Di saat diri kita itu sadar bahwa diri kita itu adalah sangat-sangat mulia di muka bumi ini, diciptakan oleh Tuhan, dan seharusnya kita bersyukur, maka semua masalahmu akan hilang. Semua masalahmu akan teratasi. Saya ingat kutipan kalau tidak salah di Rigveda itu, di Mandala 5 Sukta 32 tidak salah. Itu bunyinya saya sampaikan. Adadar usam serjowi karni tuam arnam badanam Arab nah mahantam Indo parwatamu yang dua terjowi dalam awal dan awam, yang kiranya isinya maknanya begini, diartikan bahwa sang diri kita yang cemerlang, sang diri kita ini yang
suci, mampu mengusir segala kegelapan, mengusir segala awan-awan hitam, mengusir segala ketidakadilan pada diri kita, dan membukakan lubang curahan anugerah berkah. Di saat kita ini mampu untuk mengenali sang diri kita. Artinya di saat kita mengenali diri kita, siapa saya ini, dari mana saya berasal, kemudian untuk apa saya dilahirkan, sih, benar sekali itu, lalu kemana saya akan kembali. Kan jelas, hidup pasti berujung dengan meninggal dunia. Kematian. Untuk itu, mari kita mampatkan hidup ini. Jangan hanya terpaku, wih orang itu kok dia sukses, wih orang itu tadinya dia bodoh kok sekarang dia kaya, wih orang itu kok punya ini punya itu dan sebagainya. Tapi malah balik dia, wih orang itu punya ini kok dia bisa, oh saya rajin bekerja, wih orang itu kok dia sukses. Kita perlu cari tahu gimana dia bisa sukses. Oh misalnya dia ulet misalnya, atau dia terus menimba ilmu misalnya, kita contoh itu kalau dia positif, etos kerja terjadi, sehingga paling tidak kita bisa bangkit dari diri kita, memperdayakan segala potensi pada diri kita, karena semua orang ada kekurangan, ada kelebihannya, tapi yakinlah kita ini banyak kelebihannya, dan kita harusnya tahu itu, sehingga potensi yang sudah masuk di tempatnya, dia akan berjalan dengan disertakan karmanya, maka dia nanti akan menjadi orang sukses. Sehingga dia tidak berani bilang orang itu, mohon maaf, sekarang dia miskin, tidak akan berani saya tidak menghormati orang. Saya tidak dihormati, tidak masalah. Karena rasa hormat tidak perlu dicari. Karena yang penting adalah kita yang harus menghormati orang lain. Dengan sendirinya orang akan menghormati kita. Itu kira-kira. Ratu Bernarda matur susmu banget untuk wejangannya, bahwasanya banyak hal ketika kita untuk sedih, galau, yang dituju adalah bagaimana kita berkarma baik dan menuju tutuk ke Tuhan, ya. Karena untuk di Pancasrada sendiri kita juga meyakini moksatam jagadita ya caiti dharma, seperti itu. Baiklah, satu lagi Ratu untuk pertanyaan, bahwasanya kan banyak orang yang maksudnya dengan galau, kesedihan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Sulingge, ingin dekat Ratu Pedanda, ingin ikut kegiatan tirta yatra atau kegiatan dharma, malah kadang ada cibiran-cibiran, kok ke dewan-dewan sih, oh kok berlebihan sih, sok spiritual deh, kayak gitu kan. Kadang omongan obrolan seperti itu yang kadang Santi juga banyak terima akan hal itu gitu loh. Obrolan ngapain sih harus kegiatan agama capek-capek nanggil kan, mending nongkrong di kafe atau memang udah di rumah aja atau Pak. Itu bagaimana untuk mengatasi itu, Ratu? Ya, dia ngerasa kalau ada orang sudah seperti itu, itulah hak seseorang. Namun di sisi lain mungkin juga pemahamannya juga yang belum sampai ke sana. Karena memang sedikit sisi lain, kita dilihat baru kita sering sembahyang, ya dibilang ke dewan-dewan. Itu sering banget, benar-benar. Kenapa kita malu dibilang ke dewan-dewan? Memang di jiwa kita ada sifat dewadan. Daripada ke setan-setan, daripada yang kebalik kan begitu. Intinya kita ini nikmati saja. Ngapain kita terganggu dengan pikiran orang lain yang seperti itu. Intinya kita fokus saja kepada jalan kita. Kalau itu sudah baik, teruskanlah kebaikanmu itu, kan gitu kira-kira. Karena kenapa? Setiap kebaikan itu malah gini, yang punya moto malah berbeda lagi. Setiap kita belajar atau berusaha untuk berbuat baik, maka tantangannya akan lebih banyak ketimbang berbuat tidak baik. Kenapa begitu? Buktikan saja. Di saat kita mau berbuat baik, pasti ada aja yang menjadi suatu masalah. Contoh baru tadi bilang, baru rajin sembahyang, ada aja yang mencibir ke dewan-dewan. Misalnya harus jauh-jauh ke pura. Padahal intinya kita ini mencari suatu kekangenan diri sebenarnya. Karena leluhur ini dia tidak akan diam di sini saja. Walaupun dia tetap ada bersama kita, tapi di sisi lain pasti leluhur juga punya kisah-kisah perjalanan karma kehidupannya, yang saling terhubung, yang tidak putus-putus itu. Sehingga kadang-kadang contoh Kak Tiang sendiri, ada rencana mau ke pura ini, tapi tidak jadi-jadi. Kenapa itu Ratu biasanya? Karena itu masih belum ketemu connect hukum karma lah gitu, perputaran dari kisah karma kehidupan itu. Dulu pernah ada suatu pura, sampai sekarang belum jangan ke sana. Taunya kenapa dia ke Gunung Agung? Karena ada panggilan. Bisikan dari dalam hati kita yang disertakan dengan
itu juga dukungan dari ya Tuhan, ini sangat dewasa. Dan juga di sisi lain adalah buka dari sesuatu dari leluhur kita itu sendiri. Kira-kira begitu. Baiklah, matur suksma banget. Jadi untuk teman-teman jika mengalami ucapan-ucapan atau omongan-omongan yang memang bikin down, don't care what they say, ya kan, gak usah dipedulikan. Yang penting kita tetap setia. Bahwasanya tujuan kita Tuhan, Tuhan, Tuhan. Santi seperti itu lah tuh. Jadi kalau Santi apalagi Dharmika Hindu ya. Jadi kalau memang bahkan di agama Hindu sendiri ada hal-hal yang mengecewakan, Santi itu selalu ingat, oh ya tujuan Santi Tuhan, oh ya tujuan Santi Tuhan, oh ya tujuan Santi Tuhan, bukan manusia. Manusia jika ada yang membahagiakan buat Santi itu bonus, tapi bukan untuk pengharapan bahwasanya untuk sebagai tujuan. Seperti itu. Ada tambahan lagi sedikit. Oke. Untuk semeton kita yang Hindu yang sering mengeluhkan atau menyuarakan Hindu Nusantara. Artinya kita berbanggalah menjadi warga negara Indonesia yang beragama Hindu. Kenapa kita bangga? Karena kita ini ibarat penjaga keseimbangan atau seperti namanya Santi, kedamaian. Makanya kita Om Santi, Santi, Santi. Agar semua kita santi. Di hidup ini kita santi, sampai pun meninggal juga kita akan santi. Artinya apapun itu cara, kas, perbedaan, baik suku, ras, golongan, dan cara-caranya, nah itu budaya dan sebagainya, kita harus dengan Hindu Nusantara. Makanya kita seharusnya bisa mengkelompokkannya, bukan menjadi kerdil. Sehingga kita ini memang besar. Siapa yang tidak tahu negara kita sampai sekarang sudah mulai ketemu kan, itu udah banyak ya kerajaan-kerajaan yang terpendam. Ya, di Jawa juga ketemu banyak ya, situs-situs. Karena situs-situs itu luar biasa. Itu sebenarnya jauh lebih maju leluhur kita dulu ketimbang sekarang. Kalau kita ambil taruh dari seni bangunannya, manusia aja belum tentu bisa bangun jadi Borobudur atau Prambanan. Contoh kecil itu itu sangat luar biasa. Sehingga mari kita saling menghargai dari seni adat budaya masing-masing dengan Nusantara, dari beda pulaunya itu kita satukan menjadi Hindu Nusantara. Eling leluhur, leluhur eling, dan jati diri kita memang ada dari leluhur. Leluhur terdekat ibu bapak kita, kakek nenek, dan seterusnya. Maka hormatilah beliaunya, hargai beliaunya, dan bagaimana untuk menyenangkan beliaunya, dan saling kita mengingatkan bila ada salah. Mungkin ditanya. Baiklah, matur suksma banget untuk ilmunya. Semoga semangat dari Ratu Pedanda Buana Raksa bisa didengar, diresapi pas waktu malam buat jadi perenungan. Oh ya seperti ini, seperti ini. Karena kita harus setiap hari harus bertumbuh untuk dalam kebaikan. Jangan sampai kita melakukan kemunduran lagi. Baiklah, lunas doanya Ratu. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Lunas doanya. Om dirgayu wasu mengenai masuk ke manusia mendengar masuk wangi sidi paripurna sidi sampurna mohang sidi pulhang anugerah Om mayuti asuri praja suka sadar bersandar bersandar sampur Om dewa susuma parma jadi nama swa Om kesama karena kesama sampurna ya nama swa Om jaya Om paripurna nama swa Santi Santi Sukses Ratu Pedanda. Rahayu Ongkare, nama suasi di paripurna. Baiklah, itu tadi semangat dari Ratu Pedanda Buana Raksa untuk kita semua, bahwasanya bagaimana kita mengenali jati diri kita, bagaimana tahu tujuan kita, dan bagaimana kita menjalani hari-hari agar tidak ada hal-hal yang bikin kita down untuk menjalani hidup. Semoga kebaikan Dharma kita senantiasa selalu melindungi kita. Semoga semangat dari Ratu Pedanda Buana Raksa juga bisa menginspirasi kita semua agar kita tetap semangat menjalani hidup. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Baiklah, mari kita tutup dengan mantra suci Om Awigena Mastuna Musideng. Santi tutup dengan Parama Santi, nggih. Om Santi, Santi, Santi. Om